Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak Behi. Pada malam hari ini pertama saya siaran malam ya. Dan memang suasananya lebih syahdu saat di malam hari. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bahasa Medan, bahasa Indonesia yang agak beda dari biasanya. Kali ini adalah part ketiga dari bahasa Medan. Agar teman-teman semua bisa tahu kosakata Medan yang sering dipakai di Medan namun berbeda arti di dunia luar dalam menanggapinya. Yang pertama adalah kosakatanya adalah enggak pala. Kosakata ini sering dipakai biasanya untuk menyangkal gitu, menyangkal sesuatu ataupun untuk merendah. Contohnya, Wan, kayak mana kerjaanmu sekarang? Enak lah ya, tinggi gajinya. Lalu dijawab, kerjaanku enak tapi nggak pala tinggi kali gajinya gitu. Kemudian ada lagi contohnya, ada guru berbicara dengan rekan setimnya gitu kan, guru juga. Pak Amir, Bapak itu kalau ngajar gini harus gini gitu. Terus dijawab oleh Pak Amir, gak usah, nggak pala gitu kali lah Pak cakapnya Pak, jangan gitu kali lah cakapnya Pak gitu. Aku udah ngerti cara ngajar itu. Jadi Bapak nggak usah pala ngasih tahu aku gitu. Jadi kayak gitulah, perkataan nggak pala itu maksudnya tidak usah. Namun bisa jadi nggak pala itu sebenarnya cuman kata-kata sisipan yang kadang nggak ada artinya gitu. Nggak pala kali, artinya nggak gitu kali gitu loh. Itulah kira-kira. Kayak mana rasanya disuntik? Nggak pala sakit kurasa gitu. Biasa aja kok gitu, kayak digigit semut. Maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia, bagaimana rasanya disuntik? Rasanya nggak begitu sakit kok gitu. Jadi pala itu mungkin artinya begitu ya. Atau nggak terlalu sakit gitu, sesuai dengan keadaan. Dan orang Medan bisa banyak makna pala itu ya, cuman langsung mengerti gitu. Misalnya bagaimana perurusan perizinan kalau kita mau buka usaha, apa ribet gitu. Kalau orang Jakarta bilang nggak ribet kok, gampang gitu. Kalau orang Medan, kayak mana caranya Cok ngurus itu? Kok kan mau jualan, mau buka toko, kayak mana caranya? Susah apa nggak minta izinnya? Nggak pala susah kali kok. Aku semalam aja gitu, sebentar aku udah jadi izinnya itu. Nggak pala payah kali ngurusnya. Jadi itulah kira-kira percakapan bahasa Medan menggunakan kosakata nggak pala. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ya apa maksudnya ya. Kemudian kosakata yang kedua adalah coba. Tetapi dalam bahasa Medan itu pengucapannya ca ataupun cok misalnya. Kalau dalam bahasa Surabaya, ca itu mungkin panggilan kepada laki-laki ya. Cok itu bisa juga dalam bahasa Medan panggilan untuk laki-laki juga gitu. Tapi di sini maknanya bukan itu ya. Tapi coba gitu. Misalnya ada guru menyuruh muridnya mengambil kapur di kantor. Misalnya kan, Budi, tolong ambilkan kapur ibu di kantor gitu. Tetapi misalnya kan terbawa bahasa Medan misalnya kan, Budi, Cak kau ambilkan dulu kapur di kantor itu. Udah habis kapur kita gitu. Jadi Cak itu artinya ataupun cok itu artinya coba gitu.
Tetapi ini sapaannya ini untuk orang yang lebih tua ke lebih muda gitu, ataupun teman sebaya gitu kan. Karena bahasa ini adalah bahasa yang kurang sopan kalau kita mengatakannya kepada yang lebih tua gitu. Misalnya gini, kayak mana antenanya? Udah pas? Belum, masih kabur. Cok kau putar sedikit ke kanan gitu. Artinya coba kau putar sedikit ke kanan gitu. Jadi cok itu ataupun cak itu adalah singkatan dari coba gitu. Cuman lantaran cepat kali cakapnya jadi cok atau cak gitu. Bahasa coba pun sering juga di Medan dipakai. Saya rasa 50-50 lah. Kemudian tere. Tere itu pun di Medan berarti coba gitu. Tapi dia biasanya digabungkan dengan cok atau coba itu. Misalnya, cok kau tere sedikit radionya, bisa apa nggak hidup gitu? Atau cok kau tere sedikit sambal ini, pedas apa nggak gitu? Artinya coba kau rasai sedikit sambal ini, pedas apa nggak gitu? Kalau dalam bahasa Inggris tere itu kan try. Artinya coba. Jadi sebenarnya itu makna kata yang diulang gitu kan. Memiliki perulangan makna. Dari coba ke coba gitu. Cuman di Medan itu sering digabungkan gitu kan. Coba kau tere gitu sedikit. Contohnya lagi ini mungkin ya. Ini bagi orang Minang mungkin hampir mirip juga. Penggunaan kata yang diulang itu seperti layado. Misalnya gitu kan. Karena lai itu kan bahasa Minangnya ada, ado itu ada kan. Cuman kata itu digabungkan supaya enak didengar gitu kan. Layado pitida. Nah, artinya kan ada uang bank gitu. Sebenarnya kan lai sama ado itu kan artinya sama gitu. Begitu juga dengan cok dengan tere gitu. Coba dan try. Try itu kan tere. Bilangnya tere ya. Try itu kan seperti yang saya bilang tadi artinya coba itu. Jadi saya nggak tahu itu orang itu menyerap dari bahasa Inggris atau tidak, saya tidak tahu. Tapi itulah kenyataannya. Kemudian ini adalah yang ketiga adalah ini maaf, ini di Medan ini bila seseorang menaksir cewek kosakata ini dipakai epek ataupun mengepek. Ini bukan cakap kotor ya. Tapi ini istilahnya ungkapan seseorang yang ingin merayu cewek gitu. Contohnya, Bang, sewaktu kita masih pacaran, kayak mana? Masih ingat apa enggak kau? Pas kau epek aku waktu itu. Gitu. Maksudnya epek itu arti rayu gitu. Menggombal. Itulah epek atau mengepek. Menggombal. Sebenarnya kata-kata ini pun digunakan untuk yang sebaya ya, ataupun yang lebih muda gitu. Kalau di depan orang tua pun agak ragu juga mengucapkannya gitu kan. Tapi ini bukan cakap kotor ya. Ini adalah salah satu kosakata aja yang dipakai untuk ungkapan merayu gitu. Merayu perempuan gitu. Epek atau mengepek itu artinya merayu perempuan. Kemudian kata yang ketiga adalah sikit. Sikit ini bermakna sedikit gitu kan. Cuman banyak dipakai. Contohnya cepat sikit gitu. Jadi kalau orang Medan itu kalau ingin cepat gitu bilang kan cepat sikit sini, cepat sikit gitu. Sering kata-kata itu dipakai, sikit kan. Yang lebih lucu lagi, bila ingin permisi melewati seseorang dan terburu-buru, misalnya kita kan di tengah keramaian, kita bilang permisinya gampang. Bilang aja, sikit Pak, sikit Bu, sikit lah gitu. Sikit lah gitu. Maksudnya itu sikit itu geser sedikit, cuman nggak perlu kita bilang geser. Sikit Bu gitu. Ibu-ibu itu udah ngerti, udah langsung menggeserkan badan itu. Kalau di Medan.
Jadi itulah penggunaan kata-kata sikit gitu. Geser sikit, tapi kita nggak perlu bilang geser gitu. Sikit pak, atau sikit lah gitu. Misalnya kita mau naik angkot kan, kita mau duduk di paling belakang, sementara kita melewati penumpang lain. Sikit bu, atau sikit pak gitu. Nah, mereka langsung memberikan jalan itu. Ataupun air panas pun sering juga dipakai di Medan untuk kita mohon izin diberikan jalan. Air panas. Ini biasanya terjadi di pasar ya. Atau bahasa Medannya dipajak bagi yang mengikuti episode sebelumnya. Jadi bagi para pendengar semua, jika ingin tahu runut kosakata bahasa Medan, ikutilah dari 2 episode yang sebelumnya di podcast Anak Behi. Kemudian di Medan itu juga mengatakan pigi. Pigi itu artinya pergi gitu. Kemana mamakmu? Mamakku pigi wak. Ke pajak gitu. Nah, pigi itu artinya pergi gitu. Dan ke pajak itu maksud anak tadi adalah ke pasar gitu. Kemana mamakmu wan? Mamakku pigi wak ke pajak beli ikan gitu. Nah, jadi maksud dia mamaknya pergi ke pasar membeli ikan gitu. Kemudian di Medan itu sering kita dengar kata-kata agak itu. Agak itu kan kalau di bahasa Indonesia artinya kan almost atau hampir kan. Cuman kalau di Medan lain, misalnya seseorang ingin keluar dari parkiran, cuman ada yang menghalangi dia gitu, kendaraan lain. Jadi dia bilang, bang, coba agak diapai sikit lah mobilnya lah. Agak diapai sikit gitu. Jadi agak diapai sikit itu artinya, bang, tolong geserlah mobilnya gitu. Cuman di Medan tuh kata-kata itu dipakai gitu. Dan orang Medan udah tahu. Bang. Agak diapai sikit lah mobilnya bang gitu. Berarti dia minta izin supaya mobilnya mau keluar. Cuman ada yang menghalangi agar yang punya mobil tuh memindahkan kendaraannya ya. Agak itu dipakai di Medan bukan untuk hampir ya, tapi biar sopan aja gitu. Padahal memang itu kegiatannya pasti gitu. Kemudian di Medan itu sering juga terjadi percakapan yang benar-benar orang luar itu nggak mengerti gitu. Misalnya seseorang itu mengucapkan kata-kata apa ini banyak penggunaannya. Misalnya ada orang nggak kenal di pajak kan atau di pasar kan, dia menyuruh untuk membelikan sesuatu gitu, minta tolong kepada orang tersebut, anak-anak biasanya dia bilang, woi apa, tolong kau beli dulu apa itulah gitu. Apa itu bisa dipakai untuk kata apa, menyebutkan pengganti nama gitu bagi orang yang belum kenal gitu kan. Woi apa gitu. Terus apa itu bisa juga untuk segala sesuatu, banyak di Medan apa itu. Misalnya untuk benda gitu. Woi apa, tolong kau belikan apa itulah, biar nggak apa kali dia. Soalnya udah apa kali aku. Kalau nggak gini nanti apa aku gitu. Jadi artinya itu pening kan. Kalau kita pikir-pikir pening kan. Itu ada orang Medan lain tahu tuh. Misalnya dia udah sering beli teh manis kan, ataupun apapun itu kan, minta tolong beli rokok. Woi apa, tolong kau belikan apa itulah, udah apa kali aku gitu. Nanti kalau nggak kau belikan, apa kali pikiranku gitulah maksudnya. Jadi itulah sekelumit bahasa Medan, kosakata bahasa Medan yang sering dipakai di Medan, cuman jarang dimengerti oleh orang luar artinya gitu. Ya, sekian bahasa Medan podcast Anak Behi pada malam hari ini tentang bahasa Medan. Jika ada lain kesempatan kita akan membahas lagi tentang bahasa Medan ya. Bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.